Inilah Esther Liana, atau yang lebih akrab disapa Eliana. Wanita 38 tahun ini berprofesi sebagai satpam di PT Siemens Batu Ampar. Menjadi seorang security bukan cita-citanya. Namun, tuntutan hidup yang membuatnya melakoni pekerjaan yang tidak sepantasnya dijalani oleh seorang wanita. Berawal dari seorang teman yang menawarinya pekerjaan, Eliana terpaksa menyanggupi tawaran yang sebenarnya tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Eliana sangat membutuhkan pekerjaan setelah ditinggal pergi oleh suaminya. Sementara ia juga harus menghidupi 2 orang anaknya dan calon bayinya yang masih dalam kandungan. Bagusnya dengan beliau cuman nggak sampai 2 tahun. Tidak sampai 2 tahun. Terus habis itu Udah goncang. Saya tidak dapat memprediksi jiwa dan pikiran seorang laki-laki. jadi berarti dia tiba-tiba pergi gitu aja. Iya, Dan anak ditinggalin aja. iya, Itu berarti yang anak pertama sudah lahir ya? sudah. Berarti ibu lagi kondisi hamil anak kedua atau gimana? Iya. Dia pergi. Eliana mengaku tidak risih dengan menjadi petugas keamanan. Ia juga tidak mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya, baik itu teman seprofesinya maupun tetangganya. Ketiga anaknya juga tidak merasa malu memiliki ibu yang berprofesi sebagai satpam. Bahkan mereka merasa bangga atas kerja keras yang dilakukan ibunya untuk membiayai kehidupan mereka. Sebelumnya background saya sih, sebelumnya saya kalau bahasa di Batam mulung ya. Saya melakukan mulung sebelumnya, tetapi walaupun seperti itu saya tetap melakukan itu untuk mencari duit tambahan. Sekarang masih? Masih, karena saya tidak mau untuk meminta dan mengemis. Ada kardus, kertas, plastik, botol aqua kosong, besi-besi, kaleng-kaleng susu. Setiap saya lewati sampah saya ambil. Setiap hari? Kalau lagi ada waktu saya ambil, kalau tidak ada waktu saya buru-buru, saya tinggalin saja. Namanya kehidupan kan kita harus jalani. Menjalaninya tidak boleh bersungut-sungut, menjalaninya harus dengan ikhlas apapun yang terjadi. Walaupun kehidupan ini sangat keras, dengan ikhlas dan berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki itu pasti ada, kesehatan itu pasti kita terima dengan kita menjaga pola makanan kita. Di mata pimpinan, Eliana dikenal sebagai sosok yang ramah dan rajin. Ia juga dikenal sebagai wanita yang tangguh. Orangnya kalau menurut saya istilahnya seorang ibu yang pekerja keras. Saya juga istilahnya apresiasi sama dia. Seorang ibu bisa mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan seorang laki-laki. Di samping ibu rumah tangga ya. Itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Kalau Ibu Lia pergaulannya tuh boleh dibilang bagus. Sama dia banyak koneksi sama semua orang. Dia nggak beda-bedakan istilahnya ras atau suku atau agama. Dia sama rata. Dia orangnya bisa bergaul sama siapa aja. Dia orangnya open. Jadi makanya saya juga senang sama dia. Di sini istilahnya dia bisa lah untuk komunikasi sama siapa aja. Apalagi yang namanya security ya. Komunikasi itu penting, apalagi kita menghadapi orang banyak. Tidak hanya menjadi satpam, Eliana juga menjadi buruh cuci dan gosok dari rumah ke rumah. Gaji yang ia terima belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sepulang kerja sekitar pukul 6 sore, Eliana bergegas ke rumah kenalannya untuk menyetrika. Di sana ia telah disambut oleh tumpukan kain yang siap untuk ia gosok. Meski lelah, namun Eliana tetap bersemangat. Ia tidak pernah mengeluh dengan segudang aktivitasnya. Semua ia jalani demi ketiga buah hatinya. Sedih itu ketika orang mengganggu kita saja. Seperti apa, Bu? Merendahkan kita ataupun memojokkan kita. Pernah Ibu digitunya? Ya, pernah. Saya tidak membalasnya, saya hanya membalasnya dengan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar Allah yang menegur. Menjadi satpam dan buruh cuci setrika tidak juga memenuhi kebutuhan hidupnya.
Setiap hari sepulang kerja maupun di jam-jam istirahat, Eliana juga menjadi seorang pemulung. Kardus, botol, kertas, bahkan besi tua dibawa pulang dan dikumpulkan di rumahnya. Jika sudah 1 minggu, ia jual ke pengepul. Selama 1 minggu memulung, ia hanya mendapat 20 sampai 30 ribu rupiah saja. Namun begitu, ia tetap bersyukur dan tidak berkecil hati. Untuk memperbaiki derajat hidupnya dan perkembangan mental anak-anaknya kelak, Eliana memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang S1. Kini, ia sudah hampir lulus menjadi sarjana ekonomi di Saifa Institute Batam. Biaya kuliah ia peroleh dari bekerja menjadi satpam dan buruh cuci setrika. Kalau ketika anak sakit, yang menjadi beban adalah pekerjaan kita tertunda itu saja. Kesembuhan itu selalu ada jika kita berusaha untuk berobat, Allah akan memberikan kesembuhan. Apa sih yang ibu pengen? Saya pengen naik haji. Ibu berarti udah ada rencana nabung mungkin? Kalau nabung sudah, cuman terambil lagi karena biaya yang lain. Jadi belum sempat ini lagi Bu ya untuk nabung. Untuk menabung tetapi terkuras kembali karena kebutuhan yang lain. Tidak ada lagi. Mungkin untuk anak mungkin? Kalau untuk anak, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang baik, sukses di suatu hari kelak. Sampai kuliah seperti di luar negeri mungkin ada cita-cita seperti itu. Kalau hasrat bagi seorang ibu tentu ada anaknya sukses sampai sekolah ke luar negeri. Kalau dijangkau dari keuangan sendiri mungkin itu tidak mungkin, tetapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang tidak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat saya senang ketika orang-orang menyayangi dan berteman dengan saya. Kalau bisa dihitung, cuman ketika mereka menyayangi saya itu membuat saya senang. Itu sudah lebih dari cukup. Memberi perhatian itu Ibu ya? Iya, benar sekali. Ibu nggak ada keinginan untuk mencari suami? Kalau untuk mencari pendamping suami itu pikiran saya untuk ke nomor 10 saja dulu. Yang utama yang saya pikirkan kesehatan anak, rencana saya ke depan, cita-cita saya akan terwujud atau kehidupan yang layak seperti orang-orang. Kalau kehidupan itu sudah cukup layak, cuman ada kalanya kita seperti mereka yang sukses, itu saja. Jadi maksudnya mau sukses ya Bu ya? Ya, kita mau sukses di antara orang-orang yang sukses. Tidak terasa, 2 tahun sudah ia menjalani profesi sebagai satpam. Namun tidak sedikit pun ia mengeluh dengan pekerjaannya. Semuanya ia terima dengan hati ikhlas dan penuh syukur. Prinsipnya, apa yang ada di depan mata, asalkan halal, pasti dijalaninya. Nureka Devi Muhamzani, kelas 7 menginformasikan.